Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan bahas terkait dengan productive meeting di dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Kita akan membahas bagaimana meeting atau rapat itu bisa efektif dan bagaimana agar supaya rapat tersebut bisa efisien. Making your meeting more productive. Bagaimana kita membuat sebuah meeting atau rapat lebih produktif. Dan kita perlu pahami agar supaya rapat kita bisa berjalan efektif, ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah the purpose, ya, the purpose. The purpose ini adalah tujuan dari rapat tersebut, ya. Dengan mendefinisikan tujuan yang jelas, meeting akan dapat fokus pada mendapatkan informasi terkait dengan tujuan tersebut. Ya. Harapannya bisa mencapai keputusan atas tujuan dari purpose yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi tujuan dari rapat inilah yang akan menjadi indikator ketercapaian dari sebuah rapat tersebut atau meeting. Jadi yang pertama adalah define purpose-nya, tujuan dari meeting atau rapat tersebut. Yang kedua, partisipan, pesertanya. Nah, ini agar supaya meeting itu produktif, kita harus memilih peserta dari rapat tersebut. Peserta yang memang dibutuhkan dalam mencari informasi dalam keputusan. Ya, dalam hal ini kita memilih orang-orang yang memang berkompeten atau yang memang memiliki tujuan yang sama dalam memecahkan sebuah purpose atau tujuan dari meeting tersebut. Ya. Jadi semua orang, jika kita salah milih, bisa jadi orang tersebut tidak akan terlibat penuh, ya. Mungkin asal ikut saja, karena memang partisipan yang kita ajak bukan orang yang tepat, ya. Anggota yang kita pilih dalam rapat tersebut bukan orang yang memang tidak butuh atas tujuan dari diadakannya rapat tersebut, ya. Mungkin asal ikut aja, ya. Mungkin mereka bisa jadi pasif karena tidak ada tujuan terkait dengan dirinya, ya. Mungkin bisa terjadi meetingnya tidak akan produktif karena yang terlibat bukan orang yang memang orang yang tepat, orang yang membutuhkan, orang yang kompeten, yang informasinya kita butuhkan, ya, untuk memecahkan suatu permasalahan yang kita bahas dalam sebuah meeting atau purpose, sebuah tujuan dari meeting tersebut adalah memecahkan suatu permasalahan atau proyek tertentu, ya. Dan yang berikutnya adalah time and venue, ya. Kita harus memilih waktu yang tepat, ya, dan tempat yang tepat pula, maksudnya tempat yang nyaman, ya. Untuk kali ini nanti kita akan bahas online meeting, ya, terkait dengan terjadi sangat banyak saat ini karena pandemi, ya, dan ini terjadi saat ini, sehingga nanti mungkin tugasnya saudara akan buat meeting online, ya, menggunakan aplikasi meeting. Oke, jadi choose the venue atau pilih tempatnya. Jika kita
on-site meeting, maksudnya tidak online ya, kita harus mengkaji fasilitas yang ada, tempat itu nyaman tidak untuk diadakan sebuah meeting atau rapat di tempat tersebut. Ya mungkin terkait dengan kondisi ruangan yang kedap suara, terus suhu ruangan yang cukup mendukung untuk sebuah aktivitas meeting ya. Jangan, bisa jadi kurang dingin, panasan, dan itu kurang mendukung produktivitas atau efektivitas sebuah meetingnya. Meetingnya tidak produktif atau tidak efektif bisa jadi karena tidak didukung tempat yang nyaman ya. Waktu yang paling tepat untuk meeting kira-kira kapan? Ya, timingnya. Ya pasti pas waktu semuanya ada ya memang. Tapi kita menetapkan undangan mungkin pada saat kita menetapkan agenda kapan diadakannya meeting, ya kita bisa memilih pagi hari, siang hari, atau malam hari. Jadi memang paling produktif ya di pagi hari ya, karena masih fresh, pemikiran kita masih segar, bisa menyalurkan pendapat yang baik ya. Jadi yang paling time yang produktif sih adalah pagi ya. Meskipun banyak kita melakukan aktivitas meeting itu di siang hari, bahkan di malam hari ya. Oke. Dan yang keempat yang kita perlukan untuk menciptakan meeting yang produktif atau yang efektif, the agenda. Ya, agendanya ini harus jelas nih. Ya, kita harus menentukan agendanya apa yang akan kita bicarakan. Selain tujuan di dalam agenda tersebut ya pasti ada agendanya apa saja, rincian apa yang akan kita diskusikan, apa yang akan kita bicarakan dalam sebuah rapat tersebut, dan kita bagikan agenda tersebut sebelum acara rapat dimulai ya. Kenapa? Agar supaya semua anggota mempersiapkan ya, yang presentasi mempersiapkan pastinya bahan yang akan harus apa saja yang harus dipresentasikan, dan sebaliknya yang tidak kebagian presentasi mereka sudah menyiapkan apa yang akan dia tanyakan sehingga bisa produktif ya, tidak datang kosongan mendengarkan terus respon ya, itu kurang produktif saya kira. Jadi kita harus menetapkan agendanya, menyampaikan agenda yang akan didiskusikan pada saat kita menyebarkan undangan atau memberikan informasi akan ada rapat dengan agenda tertentu, dan itu diketahui oleh semua orang yang akan terlibat ya. Oke, jadi juga mungkin perlu ditambahkan di agenda tersebut durasi rapat dari jam sekian sampai sekian itu mungkin lebih produktif ya, sehingga mereka akan mempertimbangkan rapatnya dalam mereka bisa memprediksi kalau rapatnya dalam waktu yang sangat singkat mereka akan memberikan pendapat yang penting itu dikeluarkan segera mungkin. Berbeda jika rapat itu tidak ada time limitnya ya, mereka akan nanti bisa jadi pasti akan kebanyakan rapat seringkali memang mundur ya, karena banyak hal ya yang akan didiskusikan. Tetapi jika kita menyampaikan kapan rapat itu berakhir, katakanlah dalam jangka waktu 1-2 jam gitu, itu akan menjadikan meeting itu produktif ya. Dan agenda yang sudah disampaikan itu merupakan sebagai alat untuk menggait atau mengukur keberhasilan dari rapat tersebut. Dalam hal ini agendanya katakanlah ada 5 gitu ya. Apakah sudah dibicarakan semua? Itu sebagai indikator keberhasilan
atau sebagai alat untuk mengukur progres ke perkembangan dari rapat tersebut sampai di mana. Jadi kita bisa menentukan produktif atau indikator keberhasilan dari rapat tersebut dari agenda yang sudah ditetapkan. Oh, sudah terselesaikan. Ada 5 agenda terselesaikan dalam rapat tersebut. Nah, itu sebagai indikator keberhasilan atau tingkat apakah sudah didiskusikan semua dan sudah mencapai kata mufakat bersama dalam semua agenda tersebut. Oke, itu productive meeting, ada purpose, ada partisipan yang tepat, time and venue yang pas ya, dan agenda pastinya sebagai guide ya untuk menentukan apa yang akan kita diskusikan dan menentukan progres perkembangan dari rapat tersebut sampai di mana, 1 sampai 5 poin agenda apakah sudah terselesaikan. Berikutnya adalah efisien meeting. Nah, ini terkait dengan biaya nih kalau meeting. Nah, kalau tadi produktif, efektif ya, harapannya produktif. Kalau ini lebih ke efisiensi ya, bagaimana meminimalisir cost biaya ya, biaya mungkin bisa jadi tidak hanya biaya secara keuangan tapi waktu ya dan sebagainya. Intinya mengefisiensikan proses meeting tersebut. Jadi yang pertama adalah keep the meeting on track ya. Jadi harapannya memang semua orang harus bertanggung jawab untuk produktif meeting ini bisa berhasil selesai ya. Tapi jika agar supaya kita bisa efisien dalam proses menyelesaikan meeting yang produktif tadi, ada 5 hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu keep the meeting on track. Ya, jadi ini peran dari pemimpin dari rapat tersebut ya, good leader ya, pemimpin yang baik dalam rapat ini dia bisa menggait, mengarahkan ya, mengarahkan anggotanya, memediasi antara anggota yang terjadi konflik mungkin di dalam proses meeting tersebut ya, dan menstimulasi ya, menstimulasi ini bisa jadi nanti ada orang yang ada sesuatu pesan yang mungkin perlu kita gali terhadap seseorang atau anggota dalam meeting tersebut, kita harus bisa menstimulasi mereka mengeluarkan pendapat yang sebenarnya ya, dan summarize ya, good leader di rapat itu harus bisa men-summarize, menyimpulkan ya, apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok dalam meeting tersebut ya. Dan yang kedua, follow agreed upon rules. Nah, ini mengikuti peraturan yang sudah disepakati bersama ya. Jadi mungkin di awal ya, mungkin kalau cuma 4 orang, 2 orang, bukan meeting ya Pak kalau 2 orang, ya 3 orang atau 4 orang gitu ya, itu sangat mudah sekali mengatur ya dalam proses diskusi, negosiasi dalam meeting tersebut ya. Tapi kalau dalam jumlah yang cukup besar, yang mungkin jumlahnya cukup banyak anggota meetingnya ya, ya di parlemen mungkin di pemerintah daerah sana atau di DPR itu ya mungkin kalau memang dibutuhkan aturan yang sudah disepakati ya mungkin dalam bentuk, kalau yang banyak nih ya sebaiknya memang disepakati seperti apa parliamentary prosedur mungkin ya, prosedur parlemen ya, diberikan kesempatan berpendapat satu persatu dan mungkin perwakilan kelompok masing-masing. Nah, itu mungkin bisa dilakukan hal demikian ya. Jadi intinya kita harus mengikuti kesepakatan aturan yang sudah disepakati bersama ya. Oke, nanti
masing-masing anggota rapat memiliki kesempatan bertanya yang dimoderatori oleh pemimpin rapat. Nah, itu mungkin bisa jadi seperti itu. Tidak diperkenankan orang lain atau yang lain objection pada saat ada orang yang mengungkapkan pendapat. Itu mungkin peraturan yang perlu kita sepakati bersama. Jadi follow agreed upon rule itu maksudnya kita mengikuti kesepakatan yang atau aturan yang disepakati bersama. Ya. Dan ini kalau yang kecil-kecil sih sangat mudah, tapi kalau dalam jumlah yang banyak anggotanya ya perlu kita sepakati bersama. Ini merupakan hal yang penting untuk efisiensi ya. Dalam hal ini upaya mengefisiensikan hemat waktu, hemat biaya dan sebagainya untuk sebuah meeting ya. Dan kemudian yang ketiga adalah encourage everyone to participate ya. Jadi berusaha memotivasi orang ya, semua orang untuk berpartisipasi dalam rapat tersebut ya. Memang ada yang saya sampaikan di awal tadi, ada orang yang kalau kita salah pilih gitu ya, mereka akan hanya mendengarkan, pasif dan sebagainya. Jadi kalau sudah kita tetapkan dan sudah oke lah ini orang yang memang berkompetensi di bidang tersebut dan memang memiliki tujuan yang sama dalam suatu tujuan proyek atau tujuan pemecahan masalah yang sama, mungkin perlu kita motivasi orang yang ada di meeting tersebut mengungkapkan pendapatnya. Bagaimana caranya? Ya, jadi sebagai pemimpin memang kembali lagi yang mengatur perjalanan, diskusi dalam meeting tersebut adalah pemimpin rapat ya. Jadi kita harus melihat ada yang orang yang terlalu aktif bicara gitu ya, dia terus gitu. Kita harus menguranginya ya. Dan ada pula yang terlalu too quiet atau terlalu diam ya. Itu baru kita motivasi mereka untuk menyampaikan pendapatnya ya, dengan menanyakan pendapat yang bersangkutan secara langsung ya. Karena ya memang ini kesempatan untuk menggali pendapat semua orang di dalam rapat tersebut untuk kepentingan tujuan bersama ya, tujuan bersama dalam hal ini memecahkan suatu purpose tujuan dari rapat tersebut ya. Jadi usahakan jangan membiarkan orang yang diam ya, dan jangan pula membiarkan orang yang seseorang yang aktif mendominasi pembicaraan dalam suatu rapat ya. Jadi kita harus mengaturnya dengan baik. Oke. Dan berikutnya adalah participate in active way. Ini untuk semua anggota ya. Jadi harapannya berpartisipasi secara aktif dalam sebuah rapat tersebut. Ya, jadi berkontribusi terhadap subjek atau subjek atas meeting tersebut atau apa yang sedang dibahas ya, berinteraksi pula dengan partisipan yang lain atau anggota-anggota yang lain. Jadi memang partisipasi aktif itu mereka berusaha mendengarkan pendapat orang lain di dalam rapat tersebut, mengobservasi, menganalisis, dan akhirnya dia juga memberikan pendapatnya untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Oke, jika ada sesuatu yang penting, marilah kita semua anggota tim anggota dalam sebuah rapat itu sebaiknya menyampaikan sesuatu yang penting tersebut, karena memang hal yang penting untuk memecahkan suatu masalah, memecahkan atau untuk mencapai tujuan bersama proyek tertentu itu membutuhkan sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Intinya mungkin pendapat-pendapat yang penting ya monggo silakan disampaikan. Itu yang kita harapkan, participate in active way ya. Jadi
Kalau hanya mendengar dan tidak ada kontribusi pemikiran yang bermanfaat, useful gitu ya, tidak harus brilian tapi bermanfaat gitu, itu tidak akan terselesaikan, tidak akan cepat selesai itu meeting, sehingga perlu partisipasi aktif, pemikiran, mendengarkan pendapat yang lain dan mengolahnya, dan kemungkinan dari hasil mendengarkan dan mengolah, observe hasil dari percakapan atau diskusi itu, menemukan sesuatu ide pendapat yang bermanfaat, segera disampaikan agar supaya bisa segera terselesaikan, mencapai purpose tujuan bersama dalam sebuah rapat tersebut. Oke, berikutnya close the meeting effectively. Oke, bagaimana membuat meeting itu efisien? Kita juga yang terakhir dituntut untuk menutup rapat tersebut secara efektif ya. Jadi di akhir meeting kita memverifikasi dari tujuan yang sudah tujuan dari rapat tersebut sudah tercapai ya. Jika sudah tercapai, kita memverifikasi, oke, sudah terjawab. Nah, oke, mungkin seperti itu. Kalau jika belum tercapai, kita harus mensekedulkan segera untuk memfollow up ketidaktercapaian tersebut ya. Oke, agenda yang ketiga belum tercapai, sehingga perlu kita reschedule untuk memfollow up ketidaktercapaian tersebut ya, kita sepakati kapan dan sebagainya. Itu segera ya, jika tidak. Kalau sudah ketemu kita verifikasi, oke, setuju ya semua gitu ya. Then summarize, kita simpulkan ya keputusannya, summarize the decision yang sudah dicapai. Yang kedua, yang ketiga atau yang kedua nih ya, ketiga lah ya. Make everyone understand ya. Setelah verifikasi, summarize dan meyakinkan semua orang anggota yang ada di dalam rapat tersebut memahami apa yang sudah disetujui bersama ya. Oke, disetujui bersama dan dilaksanakan pastinya ya, karena ini keputusan bersama. Jadi summarize the decision, make sure everyone understand ya, paham dengan keputusan bersama itu. Jangan setuju, paham nggak setuju, paham, saudara bilang setuju, paham tidak apa yang disetujui. Nah, itu tugas dari pemimpin rapat, memastikan semua anggotanya memahami dan menyetujui keputusan yang sudah diambil bersama dalam rapat tersebut. Oke, saya kira itu efisien meeting. Ada 5 ya. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, teknologi. Oke, sedikit lagi. Meeting teknologi. Nah, ini saat ini terkait dengan teknologi rapat ini tumbuh dengan cepat ya. Apalagi dengan adanya pandemi dan ada aplikasi-aplikasi khusus yang dalam hal ini mendukung meeting di era pandemi ini. Dan saat ini banyak digunakan oleh mahasiswa, siswa, dan semua orang yang bekerja ya. Dalam hal ini membutuhkan pertemuan secara tidak langsung, kita bisa manfaatkan. Oke, kita bicara meeting teknologi ini. Jadi karena posisi kalau dulu mungkin ya sampai sekarang sih masih ya, traditional meeting itu kan ketemu. Dengan adanya teknologi ini kita istilahkan traditional meeting yang offline itu ya. Nah, traditional meeting itu sudah digantikan dengan online meeting ya. Dalam hal ini dengan online application atau teknologi meeting ini memungkinkan orang yang berbeda tempat bisa melakukan rapat bersama ya, bertemu dalam dunia virtual ya. Jadi ini juga menyebabkan
efisiensi juga ya, reduce cost, karena mereka nggak harus datang, katakanlah yang dari Jakarta nggak perlu datang ke Surabaya, atau sebaliknya yang dari Papua pun demikian, nggak perlu datang ke Surabaya untuk melakukan rapat. Kita bisa laksanakan secara online menggunakan teknologi ya. Oke, berikutnya. Oke, ini ada tipe dari virtual meeting ya. Online meeting atau virtual meeting. Kalau dulu sih yang paling terkenal sih teleconference ya. Yang paling umum sih dulu instant messaging. Nah, kalau instant messaging itu kan kita nggak bisa tatap muka ya, hanya pesan kita diskusi. Mungkin kalau sekarang instant messaging itu bisa digunakan semacam WA group ya, itu instant messaging ya, bisa dikategorikan di sana juga. Tapi dengan perkembangan WhatsApp, saya kira juga bisa teleconference ya, bahkan video conference. Video conference pun adalah juga sudah semakin dalam hal ini lebih canggih lagi daripada instant messaging, karena ini sudah bisa melihat siapa yang berbicara dengan teknologi ini. Ada pembicara mungkin Pak Direkturnya memiliki teknologi teleconference, dan ini mahal nih dulu, sangat mahal alat-alatnya, dan mungkin biayanya juga cukup mahal. Online atau pulsa dan sebagainya cukup mahal karena pakai satelit dan sebagainya. Di awal-awal dulu demikian. Perkembangannya menjadi video conference ya. Jadi video conference ini atau sekarang terkenal dengan istilah online meeting ya. Apalagi sudah COVID ini berapa bulan sudah terkenal nih video conference ya. Itu salah satu teknologi virtual meeting yang paling canggih, yaitu video conference. Jadi dengan video conference membuat anggota rapatnya bisa mendengar dan melihat, saling melihat ya. Tidak hanya instant messaging atau teleconference. Teleconference itu ya banyak orang ya, lebih yang mendekati sudah teknologinya sudah bagus, cuman mahal dulu ya, cuman nggak bisa satu persatu seperti sekarang yang video conference atau meeting online itu ya, kita kan bisa satu persatu bisa melihat semua, tapi sejenis ya. Jadi dengan video conference kita bisa melihat, saling mendengar, bisa menunjukkan produk kita, mendemonstrasikan ya, atau menyampaikan informasi visual yang lain. Nah, kalau sekarang di Zoom atau Google Meet ya, kita bisa sharing presentation. Nah, itu salah satu transmit other visual information ya. Oke, jadi dengan teknologi yang maju saat ini kita bisa ya, mungkin dulu waktu IM dan teleconference memang agak-agak terbatas dalam menyampaikan pesan nonverbal ya, seperti ekspresi wajah, gestur anggotanya, karena kan satu video ya, mungkin ini ya, coba lihat. Oke, wait ini. Nah ini salah satu contoh virtual meeting teleconference seperti ini ya, teleconference dulu. Jadi ada kamera dan layar gitu ya. Ini kan agak-agak jauh nih ya. Memang meskipun kelihatan sih gesturnya, ya, itu menjadi kelemahan dari virtual meeting ya. Tapi untuk saat virtual meeting sekarang kan kita bisa langsung nih berhadapan, nampak sekali gestur, mimik wajah, facial expression, ekspresi wajah senang atau sedih, itu nampak, sehingga sangat bagus sekali perkembangan dari virtual meeting teknologi kita saat ini. Oke, cuman ini yang terakhir ya, planning and diligence ya. Melakukan meeting secara virtual ya, itu membutuhkan
extra planning, perencanaan yang ekstra ya. Karena dan juga diligence, kerajinan selama rapat. Karena kenapa? Selama virtual meeting itu biasanya visual kontaknya berkurang, kontak secara visualnya berkurang, dan nonverbal komunikasinya juga berkurang, meskipun bisa ditangkap masih ya, tapi berkurang pada saat kita langsung rapat secara tradisional ya, offline gitu, itu kita akan langsung secara kontak visualnya langsung, komunikasi nonverbalnya nampak begitu jelas, tidak bisa kita berbohong. Kalau di virtual meeting masih memungkinkan facial expression dan yang lain, gesturnya juga itu sesuatu yang tidak benar, maksudnya nggak yang sebenarnya ya, sehingga perlu perencanaan yang ekstra bagaimana mengurangi kelemahan tersebut, bagaimana mengurangi sesuatu yang hilang, bisa jadi hilang, miss di dalam proses virtual meeting tersebut ya. Teknologi sekarang oke lah, bagus. Dan pemimpin rapat dalam virtual meeting ini gangguannya ini juga terjadi banyak yang sudah kita buktikan juga. Pemimpin rapat dalam virtual meeting harus berusaha membuat orang terlibat ya, engage. Karena kenapa? Selama rapat itu memungkinkan sekali ada apa ya namanya gangguan ya, gangguan dalam hal ini bisa jadi anggotanya melakukan hal yang lain ya, tidak fokus terhadap rapat tersebut ya. Kalau kita kuliah ada mahasiswa mungkin yang melakukan aktivitas lain, mereka tidak pay attention terhadap apa yang dijelaskan oleh dosen dan gurunya. Nah, itu salah satu gangguan juga ya. Sehingga kita sebagai pemimpin rapat kita harus menjamin atau berusaha semua anggotanya engage, dalam hal ini masih terlibat dalam diskusi ya. Dan apalagi ya, ya jadi ya itulah sebenarnya godaannya, karena tidak nampak bisa ada sesuatu yang disembunyikan. Saudara bisa pegang HP, laptop dan HP di depan layar tidak nampak ya. Saudara melakukan aktivitas selain pekerjaan yang tidak terkait dengan meeting tersebut ya. Nah, itu salah satu kelemahan. Tapi kembali lagi kita melihatnya selalu positif ya, karena kita lihat saat ini teknologi sangat mendukung produktif meeting ya, sampai ini salah satu contoh juga kita gunakan sekarang ya. Oke, ini yang paling terkenal yang kita gunakan online meeting application, Zoom and Google Meet saat ini ya. Itu salah satu contoh dari online meeting application, dan ada aplikasi yang lain saya kira. Tapi yang paling terkenal untuk saat ini dua ini yang banyak digunakan. Oke, baiklah, saya kira cukup untuk productive meeting kali ini yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.